Shalom teman-teman. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut dan kita pun ikut menang bersama Dia. Kita akan memasuki ibadah Paskah pemuda remaja ini. Kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama untuk ibadah Paskah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami Tuhan, bukanlah hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Boleh yang di rumah sambil bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia.
bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita nyatakan sukacita pada hari ini dalam ibadah Paskah hari ini, sebab tidak ada sukacita yang sempurna karena lebih dari pemenang Tuhan Yesus telah bangkit. Kita pujikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita pujikan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita pujikan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. 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 Katakan haleluya. Sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus yang bangkit dan menang memberikan jaminan akan hidup masa depan kita. Kita mau siapkan hati kita
Kita memujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita pujikan dengan rasa syukur, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, Sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan menyatukan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita luar biasa kami rasakan pada hari ini Tuhan. Bersama-sama kami merayakan Paskah, di mana kami merayakan kemenangan-Mu. Engkau benar-benar hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah terindah yang Engkau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami anak-anak muda-Mu.
Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menghidupinya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hati kami, ini diri kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima, merenung-renungkannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diberikan tema kebangkitannya membangkitkan. Kebangkitannya membangkitkan. Sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang terjadi di dunia ini, seringkali tentu ada kebalikan atau lawannya. Seperti halnya ada gelap, pasti ada terang. Ada atas, ada bawah. Ada cemas, tetapi ada ketenangan. Ada duka cita, tetapi ada juga sukacita penghiburan. Ada rasa takut, tetapi juga ada rasa berani. Dan masih banyak lagi. Biasanya dalam kehidupan ini, kondisi ini berjalan silih berganti di dalam kehidupan kita. Namun juga bisa jadi kedua hal yang saling berlawanan ini berjalan beriringan, menghimpit hidup kita, mengiringi setiap langkah kita. Sehingga bisa jadi terkadang ketika peristiwa ini terjadi membuat kita putus asa. Akan tetapi bisa juga peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini membuat kita
tidak kemudian terpuruk, tetapi bangkit dan semangat. Hari ini bacaan Injil Matius mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain sedang berkunjung ke kubur Yesus waktu itu. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Semesta bergejolak. Ada gempa yang mengiringi kedatangan malaikat, yang saat itu ia menggulingkan batu di kubur Yesus dan duduk di atasnya. Kehadiran malaikat ini membuat para prajurit takut, bahkan sampai hampir mati. Demikian pula yang dialami oleh kedua perempuan tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Mereka pun juga ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Dan malaikat ini mengajak keduanya untuk mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan malaikat ini memberikan pesan kepada kedua perempuan ini untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus kepada para murid Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi teman-teman yang terkasih? Kedua perempuan ini berjalan dengan cepat-cepat, berlari dengan cepat-cepat untuk memberitakan kepada murid Yesus tentang kabar sukacita ini. Sekalipun dengan rasa takut dan penuh sukacita. Kira-kira apa yang membuat mereka kemudian dapat berlari dengan cepat-cepat? Di sini paling tidak ada dua hal yang kita dapatkan. Bahwa kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu menumbuhkan sukacita. Oh, apa yang dikatakan Tuhan pada waktu itu telah ia genapi. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Saya tidak benar-benar kehilangan. Ada harapan dalam hidup kami. Sehingga ada sukacita, mereka bangkit. Mereka sukacita. Sekalipun dalam kondisi takut pada waktu itu ada sukacita yang didapatkan. Dan kemudian yang kedua, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan daya dorong untuk mereka berani melangkahkan kaki dengan iman. Mereka percaya bahwa Yesus bangkit, maka sekalipun ketakutan mengintai mereka, mereka berani melangkahkan kaki untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh para perempuan ini. Dan kemudian di tengah jalan teman-teman, Tuhan Yesus menjumpai kedua perempuan ini. Tuhan berkata, "Salam bagimu." Apa yang menjadi respon mereka? Mereka mendekati dan memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Ya, karena sukacita yang didapatkan, apa yang dikatakan oleh malaikat ternyata benar. Tuhan Yesus telah bangkit. Membuktikan bahwa ia benar-benar Mesias. Iya, Yesus benar-benar hidup. Sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ini bukan sebuah dongeng, tetapi ini adalah kisah nyata, bahwa Tuhan Yesus bangkit, juga membangkitkan kita. Kita beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan saat ini teman-teman, kita, saudara-saudara kita, bahkan di berbagai penjuru dunia, sedang mengalami yang namanya ketakutan. Oleh karena pandemi COVID-19. Di tengah rasa ketakutan ini, tetap ada hal yang bisa dilakukan oleh orang banyak, dengan berbagai cara bagaimana meredam rasa takut ini.
ada yang membuat lelucon-lelucon untuk menghibur. Sudahlah, ada mungkin yang membuat kiriman di grup begitu. Sudahlah, jangan bahas COVID terus. Bahas yang seger-seger baik. Bahas yang lucu-lucu aja. Biar kita nggak ngerasa takut dan sebagainya. Satu kutipan menarik yang saya dapatkan mungkin juga jadi status teman-teman di IG ataupun di WhatsApp seperti itu. Iki metu mati, kedemok mati, janjane urip apa gobak sodor. Seolah-olah hidup seperti permainan gobak sodor atau benteng-bentengan. Jadi ketika keluar dari garis mati, kesentuh pun juga mati. Seolah-olah ini lucu ketika membaca, iya ya, kok bener ya? Hidup kita saat ini seperti permainan gobak sodor. Akan tetapi pada kenyataannya, sekalipun ini kelihatannya lucu-lucuan, masih ada tersimpan ketakutan. Keluar mati, disentuh mati. Ada rasa takut yang tersimpan di balik lucu-lucuan ini. Nah, teman-teman yang terkasih, tetapi hari ini di tengah rasa takut kita masih tetap ada harapan. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Ada sukacita, ada pengharapan. Mari kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik ini kepada banyak orang. Lalu bagaimana saya bisa mewartakan kabar baik ini sementara saya hanya di rumah? Aktivitas saya dibatasi. Apa yang bisa saya lakukan dengan panggilan Paskah ini? Bagaimana saya dapat merayakan kebangkitannya di tengah kondisi yang terpuruk seperti ini? Teman-teman yang terkasih, satu hal, ibadah Minggu juga merupakan perayaan Paskah kecil. Karena apa? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana ini adalah titik awal kekristenan. Dan ibadah Minggu merupakan sebuah perayaan untuk mengingat, untuk merayakan, untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. Saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama beribadah di gereja, akan tetapi kita masih dapat mewartakan bahwa Yesus bangkit dengan beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Ada sukacita yang dibangun di situ. Ada kehidupan yang dibangkitkan. Kita dapat membayar hutang waktu kita bersama dengan keluarga kita yang disita oleh kesibukan kita. Ada juga yang bilang, beruntung juga ya, sekalipun hanya rebahan, saya sudah berkontribusi bagi negeri ini. Dan teman-teman yang terkasih, kiranya kita tidak hanya sekedar rebahan saja, tetapi setiap kita punya gawai atau gadget. Mari gunakan gadget kita dengan yang baik. Anak-anak muda jadi penyaring yang baik untuk berita-berita hoax. Biasanya kabar-kabar di keluarga, berita-berita hoax tentang COVID-19 ini seringkali membuat orang resah, masyarakat resah, dan mudah sekali disebarkan oleh keluarga-keluarga kita. Mari kita jadi penyaring yang baik, disaring sebelum sharing, begitu ya teman-teman. Demikian pula kita masih dapat berbagi mungkin dengan kanan kiri kita, dengan gadget kita mungkin. Saya males keluar, mau masak juga males, pesen ojol. Tapi bagaimana kita juga mau berbagi dengan sopir ojol. Banyak hal yang bisa kita lakukan, berbagi masker, berbagi makanan, atau hal lain, membawakan berita-berita yang positif. Kita masih dapat membangkitkan semangat di tengah kelesuan, di tengah ketakutan ini. Demikian pula tentang masa depan kita, mungkin kita ada rasa ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan kita. Ingat, Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita.
Kebangkitannya telah membangkitkan kita, so jangan pernah takut. Dulu saya gagal, saya takut untuk melangkah. Ingat bahwa kebangkitannya mendatangkan sukacita, kebangkitannya mendatangkan pengharapan yang memberikan daya dorong bagi kita untuk berani bangkit dan melangkah dengan iman. Kita percaya segala sesuatu yang buruk, badai kehidupan pasti akan berlalu. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Mari kita juga jangan takut, sebab Ia bangkit untuk membangkitkan kita. Tetap semangat, tetap stay strong, tetap kuat, tidak mudah putus asa, bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita akan menyatukan hati di dalam doa. Mari saya hantarkan. Tuhan, sungguh kabar yang mendatangkan sukacita bagi kami di tengah himpitan pandemi COVID-19 ini. Tetap ada pengharapan yang kami dapatkan, bahwa kebangkitan-Mu mendatangkan sukacita. Hidup yang Kau berikan kepada kami lebih dari hidup, Tuhan. Tolong kami untuk tetap berani, tetap merasakan sukacita, bahkan membangkitkan semangat diri kami maupun orang-orang di sekitar kami, untuk kami berani mewartakan kebangkitan Tuhan, bahwa Yesus bangkit untuk membangkitkan. Maka kami pun dipanggil untuk membangkitkan yang lainnya, untuk bangkit dari kondisi ini. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Tolong kami anak-anak muda-Mu, dengan segala kemampuan yang kami miliki, apa yang kami bisa, kami tetap mampu untuk mewartakan bahwa Yesus telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk kondisi bangsa ini. Kiranya Tuhan kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan kondisi bangsa ini, untuk kami bangkit bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Pemerintah bersama masyarakat saling bahu-membahu. Tolong kami untuk dapat berlaku dengan bijak, sehingga pandemi ini segera berlalu. Bila melalui kondisi ini pun kami merefleksikan, bahwa di balik kabut pekat, tetap ada harapan yang tersimpan, bahwa ada pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami juga tidak mengkhawatirkan akan masa depan kami, sebab Yesus yang bangkit akan terus membangkitkan semangat kami. Tidak lupa berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang bekerja bagi kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami. Berkati orang tua kami di tengah pekerjaan, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Kami berdoa pula untuk setiap kami, anak-anak muda-Mu, kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan biarlah hidup kami di masa muda kami ini semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang menolong dan mampukan kami untuk benar-benar bangkit, berani mewartakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah teman-teman kita mengumpulkan sedikit persembahan kita yang kita telah diberkati Tuhan, dan sebagai dasar persembahan kita, ayat nats terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan begitu kita pujikan lagu yang berjudul Begitu Besar Kasih Allah pada Kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Atas berkat dan rahmat-Mu, kami boleh mengucap syukur. Kami menyisihkan berkat kami Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada minggu ini Tuhan, kami boleh Kau beri kesempatan untuk mempersembahkan apa yang telah Kau berkati kepada kami. Biarlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah Paskah pada minggu ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Ampuni Tuhan akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita letakkan tangan di sebelah dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita sebelum mengakhiri ibadah pada minggu ini, kita nyanyikan lagu pengutusan Hai Bangkit Bagi Yesus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita kali ini, bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bangkit dan pergilah menjadi saksi Kristus. Tuhan memperlengkapi masa muda kita dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber damai sejahtera, menguduskan setiap kita anak-anak mudanya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Demikian teman-teman, ibadah Paskah Pemuda Remaja pada minggu ini. Kita telah memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersuka cita atas Paskah ini. Dan jangan lupa, yang bisa kerja dari rumah, kita tetap stay at home ya.
Tetapi bagi teman-teman semua yang harus bekerja di luar rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga diri baik-baik. Tuhan kiranya senantiasa melindungi kita semua. Mari saling bahu-membahu, tolong menolong satu dengan yang lainnya. Sehingga kita benar-benar menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus itu membangkitkan. Jangan lupa ya teman-teman untuk Like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa komen ya. Dadah.